Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 43. Yo Bi Kiok sejenak memandang wajah pria yang sejak dahulu dipuja dan dicintanya itu, memandang mesra, kemudian dia tersenyum. Kun Liong, kenapa engkau mencampuri urusan ini? Apa pedulimu tentang urusanku dengan keluarga Qin Ling Pai? Benar. Engkau tidak berhak, Yap Su Heng. Mundurlah dan aku yang akan menyelesaikan perhitungan ini dengan Yo Pangcu. Kalau engkau melawan Subo, terpaksa aku akan maju menghadapimu. Bunko. Ah, tapi kau adik Yap Su Heng dan dia itu, Bun Hou bingung. Sute, biarkan aku yang menghadapinya. Ini adalah urusan pribadiku. Aku telah bersumpah kepada encimu untuk mencari Lie Seng sampai dapat. Kalau benar dia yang menculik Lie Seng, maka akulah yang akan menghadapinya. Kun Liong berkata kepada Bun Hou, kemudian dia mendesak. Bi Kiok, katakanlah, mengapa engkau menculik Lie Seng dan di mana dia sekarang? Kun Liong, engkau selalu kau hendak membikin marah aku. Kalau aku tidak menjawab pertanyaanmu, bagaimana? Aku akan memaksamu. Kun Liong, Kun Liong, mengapa kita berdua seperti ini? Berhadapan sebagai musuh? Kun Liong, marilah kita pergi dari sini, meninggalkan semua ini, meninggalkan dunia yang menjemukan ini, mari kita hidup bersama, jauh dari segala pertikaian dan segala urusan, marilah dan aku akan menceritakan segala-galanya kepadamu. Kun Liong mengerutkan alisnya, pandang matanya menusuk. Tidak perlu banyak membujuk lagi, Yo Bi Kiok. Katakan, apa yang kau lakukan terhadap Lie Seng? Tiba-tiba wanita itu meloncat dengan marah, matanya berkilat dan mukanya merah. Kau lebih memberatkan anak Chia Giokeng itu daripada aku? Keparat Yap Kun Liong. Sekali lagi kau mau pergi bersamaku atau hendak memusuhi aku? Kalau kau tidak mengaku, terpaksa aku menggunakan kekerasan. Sing. Yo Bi Kiok sudah mencabut pedang Lui Kong Kiam. Kalau begitu, aku ingin melihat engkau mampus di tanganku. Wanita itu mengeluarkan suara melengking tinggi dan dia sudah menyerang dengan hebatnya, melakukan tusukan kilat ke arah dada Yap Kun Liong. Pendekar ini cepat mengelak, akan tetapi baru saja dia mengelak, pedang Lui Kong Kiam sudah menyambar lagi ke arah lehernya. Plak, dengan kecepatan mengagumkan, tangan Kun Liong berhasil menampar lengan kanan Bi Kiok sehingga sambaran pedang menyeleweng. Namun hal ini membuat Bi Kiok makin marah dan makin hebatlah serangannya yang datang seperti hujan. Dalam waktu singkat saja tubuh Kun Liong sudah digulung oleh sinar pedang. Pendekar ini hanya mengelak ke sana-sini karena dia tidak menggunakan senjata, dan sesungguhnya di dalam hatinya, Yap Kun Liong merasa kasihan kepada Bi Kiok yang sampai saat itu masih tergila-gila dalam cintanya kepadanya, cinta yang tak mungkin dapat dibalasnya. Bun Hou dan In Hong menonton dengan jantung berdebar. Terlalu banyak peristiwa terjadi dalam waktu singkat. Terlalu banyak rahasia yang mengejutkan tersingkap sehingga mereka masih merasa terguncang dan menjadi tegang. Biarpun tadinya dia marah kepada Yap Kun Liong, karena antara pendekar itu dan keluarga encinya terjadi hal yang amat hebat, akan tetapi melihat kini Kun Liong bertanding mati-matian membela keponakannya, yaitu Lie Seng yang terculik oleh ketua Giok Hong Pang, tentu saja hatinya berpihak kepada Yap Kun Liong. Maka, melihat pendekar itu menghadapi ketua Giok Hong Pang dengan tangan kosong padahal permainan pedang wanita itu lihai bukan main, hatinya menjadi gelisah sekali. Melihat gerakan Yap Kun Liong yang demikian murni, cepat dan tepat, diam-diam dia kagum sekali dan tahulah dia mengapa ayahnya amat memuji-muji suhengnya ini. Gerakan suhengnya sudah demikian matangnya sehingga sukarlah untuk melihat sedikit pun kesalahan, perhitungannya demikian tepat sehingga semua serangan pedang yang demikian berbahayanya itu dapat dihindarkan dengan baik. Semua orang, termasuk kakek dan nenek guru Raja Sabutai, memandang dengan bengong karena yang disuguhkan oleh dua orang yang sedang bertanding itu adalah betul-betul ilmu yang amat tinggi tingkatnya. Para penonton yang tidak memiliki kepandaian tinggi menjadi silau matanya dan tidak dapat mengikuti gerakan dua orang itu, hanya melihat betapa mereka itu kadang-kadang lenyap dan kadang-kadang bergerak dengan lambat sekali seperti orang main-main saja. Yang paling gelisah dan bingung adalah In Hong. Dia sudah dibingungkan oleh kenyataan bahwa Bun Hou adalah Chia Bun Hou putra ketua Qin Ling Pai yang tadinya ditunangkan dengan dia dan ditolaknya, Chia Bun Hou kekasih Yalima dan sekarang dia menghadapi pertandingan antara kakak kandungnya dan gurunya.
Sekarang, setelah merantau selama 1 tahun meninggalkan gurunya, terjadi perubahan besar dalam batin gadis ini. Sekarang dia dapat melihat betapa kejam dan anehnya watak gurunya, dan sekarang baru dia dapat melihat betapa kakak kandungnya telah mengalami peristiwa yang amat hebat. Kakaknya itu kematian istrinya dan kakaknya itu menolak cinta gurunya karena memang sudah sepatutnya demikian. Kakaknya sudah beristri, dan sebagai seorang laki-laki yang jantan tentu saja menolak cinta kasih wanita lain. Baru sekarang tampak olehnya bahwa dalam urusan kakaknya dan gurunya, sesungguhnya gurunya yang tidak tahu malu, mencinta suami orang lain. Betapapun juga, hatinya tetap merasa berat kepada gurunya, maka melihat pertandingan itu, dia gelisah bukan main. Dia tahu betapa lihai gurunya, apalagi memegang Lui Kongkiam yang ampuh, sedangkan kakaknya bertangan kosong. Ini tidak adil, pikirnya. Dia boleh tidak berpihak kemanapun, akan tetapi pertandingan itu harus dilakukan dengan adil. Barulah menang atau kalah merupakan suatu kehormatan. Dan pedang ini, pedang Hong Chukiam, adalah pedang putra Chin Lingpai, pedang tunangannya yang sudah mencinta orang lain, mencintai 5. Tiba-tiba hatinya terasa panas sekali dan dia cepat melolos pedang Hong Chukiam, melontarkan pedang itu kepada Kun Leong sambil berkata, "Koko, pakailah ini, baru adil." Sebetulnya Kun Leong tidak mau menggunakan senjata. Dia tahu bahwa kepandaian wanita ini amat tinggi dan aneh, akan tetapi karena Yobi Kiok melatih ilmu silat tinggi yang murni dan sukar itu tanpa petunjuk, ilmu silat peninggalan Panglima Tehu yang amat tinggi dan murni, maka dia melihat kelemahan-kelemahannya. Dengan mengandalkan Tikai Beng sehingga kalau perlu dia boleh menggunakannya agar tidak sampai terluka, dan dengan kematangan ilmu silatnya yang telah digemblengnya dengan dasar ilmu mujizat dari kitab Keng Lun Tai pun dari Bun Ong, maka dia percaya bahwa dia akhirnya akan dapat mengalahkan Yobi Kiok tanpa membunuhnya. Dia hanya ingin memaksa wanita itu mengembalikan Lie Seng dalam keadaan selamat dan dia tidak tega untuk membunuh wanita yang sebetulnya amat mencintanya itu. Akan tetapi, mendengar seruan adik kandungnya yang melemparkan sebatang pedang, hatinya girang bukan main, bukan girang karena memperoleh pedang, melainkan girang karena melihat perubahan pada adiknya. Dahulu, di waktu pertama kali dia bertanding melawan Yobi Kiok, adiknya itu malah membantu wanita yang menjadi gurunya ini. Akan tetapi sekarang, adiknya membantunya dengan meminjamkan pedang. Kegirangan melihat adiknya benar-benar berubah, bahkan telah menyelamatkan kaisar dan kini membantunya, membuat Kun Leong menyambar pedang Hong Chukiam dan begitu dia memutar pedang itu, dia terkejut karena yang dimainkannya itu adalah sebatang pedang yang luar biasa ampuhnya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah pedang kepunyaan Chia Bun Hou, pemberian dari Kok Beng lama. Terdengar suara mengaung-aung, seperti ada ribuan lebah beterbangan dan baik Bun Hou maupun In Hong memandang kagum sekali. Pedang Hong Chukiam itu setelah dimainkan oleh tangan pendekar sakti ini seolah-olah menjadi hidup dan menjadi ribuan lebah yang berbunyi sambung-menyambung. Juga gulungan sinar emas dari pedang itu amat lebar dan panjang, kilatan yang mencuat dan menyambar-nyambar amatlah banyaknya sehingga selain nampaknya amat indah, juga amat berbahaya sehingga Yobi Kiok sendiri sampai beberapa kali menjerit kaget. Tidak disangka sama sekali, bantuan In Hong dan kegembiraan Kun Leong yang membuat permainan pedangnya makin hebat itu dan membuat Yobi Kiok seketika terdesak secara berat, membuat wanita ini menjadi marah bukan main. Marah kepada muridnya, kepada In Hong. Memang, watak Bi Kiok amatlah aneh dan keji, juga ganas. Dia tidak marah kepada Kun Leong atau orang lain, sebaliknya malah marah kepada muridnya yang tidak membantunya malah membantu Kun Leong dengan memberikan pedangnya. Murid durhaka. Tiba-tiba dia menjerit dan sekali meloncat, dia telah meninggalkan Kun Leong dan menyerang muridnya. Ih! In Hong cepat melempar tubuh ke belakang untuk menghindar ketika sinar pedang menyerangnya secara hebat. Serangan itu luput akan tetapi Bi Kiok menyusulkan serangan lain yang lebih berbahaya. Subo! In Hong kembali mengelak dan nyaris lambungnya keserempet pedang. Bi Kiok, gilakah engkau? Kun Leong juga meloncat dan menggerakkan pedangnya. Cering, cering, terang. 3 kali pedangnya menangkis bacokan-bacokan pedang Bi Kiok yang ditujukan kepada In Hong. Akan tetapi Bi Kiok sudah seperti gila, dia terus menyerang tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Sing! Wutut! Murid durhaka! Kembali pedang Lui Kongkiam membabat ke arah In Hong yang meloncat mundur. Buk ai!
In Hong yang kurang cepat mengelak itu kena ditendang kaki kiri gurunya dan dia terguling. Sesungguhnya tidak akan semudah itu Yo Bi Kiok dapat menendang muridnya sampai terguling kalau saja In Hong berada dalam keadaan biasa. Namun gadis itu memang sedang tertekan hebat batinnya. Hanya dengan hati berat dan sakit dia terpaksa melemparkan pedangnya kepada kakak kandungnya tadi, dan dia menonton dengan wajah pucat. Kedua kaki gemetar dan jantung berdebar penuh ketegangan, merasa seolah-olah dia sendiri yang menyerang gurunya, orang yang sejak kecil memelihara, mendidik, dan menyayangnya. Karena keadaan seperti itulah maka ketika diserang secara hebat oleh gurunya In Hong hanya dapat menghindarkan pedang, tidak menyangkanya akan ditendang oleh gurunya sampai terguling. Dan cepat bagaikan kilat, Yo Bi Kiok sudah menubruk dan menusukkan pedangnya ke arah tubuh muridnya. Bi Kiok, terlalu engkau. Kun Leong sudah membentak marah sekali, gerakannya lebih cepat sedetik daripada gerakan pedang Yo Bi Kiok yang menusuk In Hong. Ceringgi. Cep. Ah. Tubuh ketua Giok Hongpang itu terguling dan pedang Lui Kong Kiam terlepas dari pegangannya. Dia jatuh miring dan menggunakan tangan kiri mendekap lambungnya yang mengucurkan darah dari luka bekas tusukan pedang Hong Chu Kiam tadi. Bi Kiok. Yap Kun Leong terbelalak dan cepat dia berlutut dekat tubuh wanita itu. Bi Kiok, kau, ampunkan aku. Pendekar ini merasa menyesal bukan main karena tadi dia terpaksa menyerang wanita itu untuk menyelamatkan nyawa adiknya. Kalau tidak terpaksa seperti keadaan tadi, bagaimanapun juga tentu dia akan mengalah dan tidak akan tega melukai apalagi membunuh wanita yang dia tahu hidup sengsara karena cintanya kepadanya tidak dibalasnya itu. Yo Bi Kiok tersenyum, mengeluh dan darah masih menetes-netes dari celah-celah jari tangannya, membasahi bajunya. Kun Leong, aku cinta padamu, Kun Leong. Wanita itu mengulur tangan kanannya dan Kun Leong menangkap tangan itu, mendekapkan tangan itu ke dadanya. Ampunkan aku, Bi Kiok. Tiba-tiba wanita itu tertawa. Hihihihi, hehehehe, aku tidak menyesal, Kun Leong. Aku tewas di tanganmu, sungguh menyenangkan sekali. Maafkan aku, ampunkan aku. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hehehe, kau minta maaf? Minta ampun? Hahaha, yap Kun Leong, aku tidak pernah minta ampun kepadamu, sungguh pun, aku telah menusukkan pedang itu ke dada isterimu, puas hatiku. Aku membunuhnya, Kun Leong hehehe. Kau terkejut? Aku membunuh Hong Ing yang telah merampas engkau dariku, hahaha, dan bocah itu, siapa namanya? Li Seng, hahaha, putra Giok Keng itu, aku telah membunuhnya dengan Siang Tok Swa. Bi Kiok. Kun Leong yang tadi melepaskan tangan itu dan terbelalak memandang dengan muka pucat, kini berseru keras. Seruan yang penuh dengan kejijikan dan penyesalan mengapa wanita yang ketika masih gadis merupakan seorang yang manis dan gagah itu kini berubah menjadi iblis yang demikian kejamnya. Kau kejam sekali. Hehehe, aku kejam. Bukan aku, melainkan engkau yang kejam, Kun Leong, kalau tidak karena kekejamanmu kepadaku, aku tidak akan, Kun Leong, aku tidak kuat lagi. Aku mati dan kau harus ikut bersamaku. Suheng. Koko, awas. Bagaikan seekor burung cepatnya, tubuh Kun Leong mencelat ke atas, berjungkir balik sampai 5 kali, akan tetapi karena jaraknya yang amat dekat dan karena tangan kiri yang berlumuran darah itu tadi tak tersangka-sangka telah menggenggam pasir beracun, maka betapapun cepat Kun Leong mengelak, tetap saja ada sebagian pasir harum beracun yang menembus kulit dadanya. Tubuh pendekar ini jatuh lagi menimpa mayat Yo Bi Kiok yang mati dengan mata terbelalak. Pendekar itu terkulai dan pingsan. Yap Suheng. Bun Hou menubruk ke depan dan hendak memeriksa dada Suhengnya, akan tetapi In Hong sudah berlutut dan berkata kepadanya. Minggirlah, biarkan aku menolong kakakku. Suara darah itu kaku dan keras, tanda bahwa dia marah kepada Bun Hou. Bun Hou maklum bahwa gadis ini tentu saja lebih ahli untuk menolong luka yang terkena Siang Tok Swa, maka dia bangkit berdiri dan melangkah mundur, hanya menonton ketika jari-jari tangan yang mungil dan kuat itu merobek baju di dada Kun Leong, kemudian memeriksa dada kanan yang penuh dengan bintik-bintik hijau bekas terkena Siang Tok Swa itu. Lekas kau carikan tempat memasak obat, dan masak obat ini.
Tanpa menoleh dan dengan sikap seolah-olah seorang nyonya majikan memerintah jongosnya, In Hong menyerahkan sebungkus obat kepada Bun Hou. Pemuda itu cepat menerimanya dan dengan petunjuk seorang pengawal dia lari ke dapur dan memasak obat itu dengan air 2 mangkok. Sementara itu, In Hong menggunakan obat bubuk lain lagi untuk dicampur air dan diborehkan ke dada yang terluka. Kemudian dia menotok beberapa jalan darah di dada dan pundak kakaknya, dan menempelkan telapak tangannya pada tempat yang terluka, lalu mengerahkan tenaga saktinya menyedot. Tak lama kemudian, beberapa butir pasir halus sekali telah menempel di telapak tangannya dan cepat disimpannya pasir-pasir berbahaya itu. Ketika Bun Hou datang membawa obat, dengan bantuan pemuda itu In Hong lalu meminumkan obat itu kepada Kun Leong yang sudah mulai sadar. Begitu sadar Kun Leong lalu meloncat ke atas tetapi dia terhuyung. Koko, engkau belum boleh banyak bergerak. In Hong berkata. Kun Leong memejamkan mata sejenak, tubuhnya yang berdiri tegak itu agak bergoyang, kemudian dia membuka mata memandang ke sekelilingnya, lalu kepada mayat Yob Hikiok. Dia menghampiri mayat itu, dengan jari tangannya dia menutupkan kelopak mata dan mulut mayat itu, baru kemudian dia duduk bersila di atas lantai, mengerahkan sinkang mengusir sisa racun dan mengumpulkan hawa murni untuk memulihkan tenaganya. Hebat! Tiba-tiba terdengar Raja Sabutai berkata, memecah kesunyian yang tadi mencekam keadaan di situ semenjak terjadi peristiwa hebat itu. Sungguh ilmu kepandaian hebat-hebat yang telah diperlihatkan tadi. Kami merasa kagum sekali. Bun Hou lalu melangkah maju dan menjura kepada Raja Sabutai. Terima kasih atas kebijaksanaan Paduka. Sekarang, urusan pribadi telah selesai dan musuh-musuh Qin Lingpai telah tewas. Maka kami hendak mohon diri dan mohon agar pedang pusaka kami dikembalikan kepada kami. Sambil berkata demikian, pemuda ini mengerling ke arah Pek Hiat Moko karena pedang Siang Bok Kiam terselip di pinggang kakek bermuka putih itu. Raja Sabutai menoleh kepada gurunya, tersenyum lebar dan menjawab. Pek Hiat Moko ini adalah guruku, dan dia mempunyai omongan untuk disampaikan kepadamu, Bun, Chia Sicu. Bukankah engkau sesungguhnya adalah putra ketua Qin Lingpai yang terkenal bernama Chia Keng Hong itu? Nah, terserah kepada suhu Pek Hiat Moko dan Subo Hek Hiat Moli tentang pedang Siang Bok Kiam itu. Raja ini memandang dengan mata bersinar gembira karena dia ingin sekali melihat apakah 3 orang Han yang lihai ini akan mampu menandingi kedua orang gurunya. Sesungguhnya Raja Sabutai tidak tertarik oleh pedang kayu itu dan dia pun tidak tertarik oleh urusan-urusan pribadi, akan tetapi karena dia ingin sekali melihat kedua orang gurunya bertanding dengan Yap In Hong, Yap Kun Leong atau Chia Bun Hou, maka dia tidak melarang ketika Pek Hiat Moko tadi berbisik-bisik kepadanya tentang pedang itu. Berkerut alis tebal di atas mata yang bersinar-sinar itu ketika Bun Hou kini langsung menentang pandang mata nenek dan kakek yang menyeramkan itu. Urusan perebutan pedang pusaka adalah urusan pribadi antara 5 bayangan dewa dan Qin Lingpai, katanya lantang. Sama sekali tidak menyangkut orang lain. Lo Qianpui hanya bertugas menyimpan pedang dan menyerahkannya kepada pihak yang menang. Oleh karena itu, saya harap dengan sangat dan minta dengan hormat agar Lo Qianpui suka menyerahkan pedang pusaka kami itu kepada saya. Hoho, nanti dulu, orang muda. Pek Hiat Moko tertawa dan melangkah maju, sikapnya memandang rendah. Mengembalikan pedang kayu ini adalah perkara mudah. Akan tetapi lebih dulu jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan jujur. Silakan bertanya, Lo Qianpui, kata Bun Hou sambil mengamati wajah yang rusak itu, dan dari logat bicara kakek ini dia dapat menduga bahwa kakek ini tentulah seorang asing. Siapakah namamu yang sesungguhnya? Nama saya Chia Bun Hou, menjawab demikian, Bun Hou merasa tengkuknya dingin dan tahulah dia bahwa tengkuknya itu disambar sinar mata In Hong. Akan tetapi perasaan ini dilawannya dengan kenyataan bahwa gadis itu pun tadinya hanya dikenal sebagai Nona Hong saja, sama sekali dia tidak pernah mimpi bahwa gadis itu adalah Yap In Hong, adik kandung Yap Kun Leong. Engkau putra dari Chia Keng Hong ketua Qin Lingpai, tanya lagi Pek Hiat Moko dengan suaranya yang mengandung getaran dingin menyeramkan. Benar. Bukankah Chia Keng Hong itu adalah pendekar yang dahulu terkenal sebagai sahabat baik, bahkan tangan kanan dari Panglima Besar Tehu? Tanya lagi kakek yang sukar ditaksir berapa usianya itu karena mukanya yang putih itu seperti muka mayat. Kepahlawanan merupakan suatu kebanggaan bagi tiap orang gagah di dunia Kang Ou.
Kenyataan bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan pembela nusa bangsa, juga bahwa ayahnya merupakan sahabat baik dari Panglima Besar Tehu yang telah terkenal di seluruh dunia bahkan amat disegani dan ditakuti kawan dan lawan itu, tentu saja dia tidak hendak menyangkalnya. Benar, jawabnya pula. Bahkan, biarpun mendiang Panglima Besar Tehu telah meninggal dunia, ayahku tetap setia setiap saat menyediakan jiwa raganya untuk membela tanah air dan sekarang ayah membantu Kaisar memperoleh kembali singgasananya yang dirampas oleh pengkhianat-pengkhianat. Hoho, bagus kalau begitu. Nah, dengarlah baik-baik, orang muda. Sampaikan kepada ayahmu itu, kepada Chia Keng Hong Ketua Chin Ling Pai, bahwa pedang Siang Bok Kiam akan kami bawa terus dan hanya akan kami serahkan kalau Panglima Tehu sendiri yang datang menemui kami dan mengambilnya. Bun Hou terbelalak dan suasana menjadi sunyi sekali. Setelah dapat menekan ketegangan hatinya, barulah Bun Hou menjawab, suaranya mengandung rasa penasaran. Permintaan Lo Cianpue sungguh tidak masuk akal. Panglima Tehu telah meninggal dunia, bagaimana bisa menemui Lo Cianpue kecuali kalau Lo Cianpue menyusul beliau? Jawaban ini sekaligus mengandung ejekan. Hihihi, bocah itu lancang mulut. Ketuk saja kepalanya. Tiba-tiba Hekiat Moli berseru, suaranya tinggi melengking dan mengandung getaran panas. Hoho, bocah lancang. Siapa tidak tahu bahwa Tehu telah mati? Akan tetapi mustahil tidak ada muridnya atau keturunannya. Setidaknya masih ada ayahmu yang menjadi tangan kanan dan sahabat baiknya. Nah, pedang ini kami simpan sambil menanti wakil dari Tehu untuk mengambilnya. Bun Hou menjadi marah sekali. Biarlah sekarang juga aku menjadi wakilnya, bentaknya. Dan aku juga. In Hong juga berseru dan sudah meloncat ke dekat Bun Hou yang mengerlingnya, juga gadis itu melirik dan mereka saling bertemu pandang dalam kerling mereka. Bagus. Akan tetapi kami lebih senang berhadapan dengan Chia Keng Hong, tua sama tua, bukan dengan bocah-bocah ingusan, kata Pek Hiat Moko. Tahan. Tiba-tiba terdengar suara yang menggetarkan seluruh ruangan itu. Kiranya Yap Kun Leong yang berseru itu dan kini pendekar ini telah bangkit berdiri dan dengan perlahan melangkah maju. Wajahnya masih pucat, akan tetapi dia telah terbebas dari racun. Hanya tinggal tenaganya yang belum pulih karena dia memeras semua tenaganya untuk mengusir hawa beracun dari Siang Tok Swea. Hehehe, kau orang yang sudah lemah karena lukamu mau bicara apa? Pek Hiat Moko berkata mengejek. Yap Kun Leong menjura ke arah Raja Sabutai dan berkata, harap Paduka maafkan kami bertiga. Sama sekali bukan maksud kami untuk membuat ribut di dalam benteng Paduka ini. Kemudian dia memandang kepada Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, lalu berkata, Jiwie Lo Cianpue sungguh bersikap jujur, dan maafkan kedua orang adikku ini. Sudah menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan tantangan Jiwie Lo Cianpue kepada Supek Chia Keng Hong, dan kepada para murid dan keturunan mendiang Panglima Tehu. Kami bertiga tidak berhak mencampuri urusan antara Jiwie dan mendiang Panglima Tehu. Akan tetapi agar jelas, hendaknya Jiwie suka menerangkan mengapa Jiwie mendendam kepada mendiang Panglima Tehu agar kalau ditanya kami dapat memberitahukan. Hoho, kau ternyata lebih cerdik dan sopan. Ketahuilah, kami berdua datang dari Sailan dan kami pernah dilukai dan hampir tewas oleh Panglima Tehu. Oleh karena itu, belum puas hati kami sebelum membalas kekalahan kami puluhan tahun yang lalu itu kepada keturunannya, muridnya, ataupun sahabatnya yang mewakilinya mengambil pedang Siang Bok Kiam. Yap Ran Leong berpikir sejenak, kemudian berkata, kami tidak ingin mengganggu Sri Baginda Raja, dan mengingat bahwa urusan ini merupakan urusan pribadi, kemanakah wakil mendiang Panglima Tehu boleh datang mencari Jiwie untuk mengambil pedang? Hoho, kau kira kami akan mengandalkan pasukan murid kami untuk membantu kami? Hahaha, orang muda, sampaikan kepada Chia Keng Hong bahwa kami akan menanti kedatangan wakil Panglima Tehu di Lembah Naga, di mana kami berdua akan bertapa dan menanti dengan tidak sabar. Lembah Naga? Di mana itu? Di tikungan Sungai Luanho, di kaki pegunungan Hingansan. Yap Kun Leong mengangguk. Baiklah, Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, jawabnya dan kini sikap menghormatnya pun lenyap. Akan kami sampaikan kepada Supek Chia Keng Hong. Kemudian, mewakili dua orang adiknya dia lalu menghadap Raja Sabutai dan berkata, sekali lagi terima kasih kami haturkan atas kebijaksanaan Paduka, dan perkenankan kami sekarang untuk pergi dari benteng ini dan membawa jenazah Yobi Kyo.
Raja Sabutai mengangguk-angguk. Sampaikan kepada Kaisar Chengtung bahwa kami menerima uluran tangannya, dan dalam bulan ini juga kami akan kembali ke utara. Nona Hong, untuk membalas jasa-jasamu sebagai pengawal dan sahabat Sang Ratu, beliau minta kepadaku untuk menyampaikan terima kasih dan tanda mata ini. Terimalah. In Hong merasa terharu juga mengingat akan kebaikan Hamila, maka dia melangkah maju dan tidak menolak ketika Raja Sabutai mengalungkan seuntai kalung mutiara ke lehernya. Terima kasih, Sri Baginda, dan semoga Paduka dan Sang Ratu Hamila hidup berbahagia. Mereka berpamit lagi kemudian dengan diantar sepasukan pengawal kehormatan, mereka bertiga meninggalkan benteng itu dan Kun Leong memondong mayat Yo Bhi Kiok yang masih lemas. Setibanya di luar benteng, di dalam sebuah hutan yang sunyi, Kun Leong lalu mengubur jenazah wanita itu, dibantu oleh Bun Hou dan In Hong. Ketika In Hong berlutut di depan kuburan itu, tak tertahankan lagi 2 titik air mata membasahi pipinya yang segera diusapnya dengan punggung tangan. Sementara itu, terdengar Bun Hou berkata kepada Yap Kun Leong, dengan nada suara terheran dan penasaran. Yap Su Heng, kenapa Su Heng tidak membolehkan saya untuk mewakili ayah menghadapi 2 orang kakek dan nenek iblis itu untuk merampas kembali Siang Hok Kiam? Saya tidak takut melawan mereka. Aku percaya, Su Te. Akan tetapi, kalau hal itu kau lakukan juga, berarti kita membiarkan diri dalam bahaya besar dan hal itu merupakan kebodohan yang sembrono. Kakek dan nenek itu amat lihai dan biarpun engkau dan Hong Moi belum tentu kalah, akan tetapi harus kau ingat bahwa mereka adalah guru-guru dari Raja Sabutai. Tidak mungkin Raja akan membiarkan saja kedua orang gurunya ditentang, apalagi dikalahkan orang di hadapannya. Kalau pasukan maju mengeroyok, mana mungkin kita dapat melawan? Bahkan meloloskan diri pun akan sukar, apalagi karena kesehatanku belum pulih. Kalau sampai terjadi demikian, kita tidak bisa lolos dan pedang tidak dapat terampas, bukankah hal itu amat celaka dan menyesal pun tiada gunanya lagi. Yang lebih hebat lagi, kita akan dicap sebagai pengacau di benteng, dan ini amat bertentangan dengan kehendak Kaisar. Setelah mereka berdua menantang dan akan menanti di Lembah Naga, bukankah hal itu lebih mudah lagi? Bun Hou mengangguk-angguk dan benar-benar dia kagum akan pandangan yang luas dari pendekar itu. Koko, mengapa engkau masih mau mengurus jenazah Subo? Tiba-tiba In Hong juga mengajukan pertanyaan. Setelah semua pengakuannya itu, setelah ternyata bahwa dia yang membunuh Goso, kakak ipar, dia yang menghancurkan hidupmu, akan tetapi engkau masih merawat jenazahnya. Mengapa? Dara itu kini memandang wajah kakaknya dengan penuh kagum dan bangga. Kakaknya ini benar-benar seorang pendekar sakti yang hebat, bukan hanya hebat ilmunya seperti yang telah diperlihatkannya ketika bertanding melawan gurunya, akan tetapi juga hebat perangainya. Kun Leong menghela napas lalu duduk di atas tanah berumput, memandang sejenak kepada adiknya dan kepada Bun Hou. Dia tahu bahwa adiknya berhati keras dan aneh, bahwa adiknya tidak mau dijodohkan begitu saja dengan Bun Hou. Dan di dalam hatinya dia tidak ingin melihat adiknya mengalami guncangan batin akibat cinta seperti yang banyak dialaminya selama ini. Teringat dia akan semua pengalamannya, akan semua petualangannya ketika masih muda dahulu, petualangannya dalam asmara dengan banyak gadis cantik. Semua peristiwa itu, kematian istrinya, kekejaman Yo Bhi Kiok, semua adalah akibat dari petualangannya itulah, baca cerita petualang asmara. Adikku, dan juga engkau, Su Te. Dengarlah dan agar kalian tidak usah heran mengapa sampai detik ini aku menaruh hati kasihan kepada Yo Bhi Kiok, pembunuh dari istriku yang tercinta. Dia membunuh istriku bukan karena permusuhan pribadi, bukan karena kebencian pribadi, melainkan karena cinta kasihnya kepadaku. Ah! Bun Hou yang belum tahu akan riwayat suhengnya itu berseru kaget dan heran, akan tetapi In Hong yang sudah tahu hanya menunduk. Karena cintanya kepadaku, dia merasa cemburu dan iri kepada istriku. Ah, kasihan Bhi Kiok. Dia menjadi seperti gila karena cinta, cinta yang sebetulnya sama sekali bukanlah cinta. Orang yang mencinta tentu ingin melihat orang yang dicintanya hidup berbahagia. Akan tetapi tidak demikian dengan cinta Bhi Kiok. Dia mencinta diri sendiri dan cinta macam itu hanya menimbulkan kedukaan, kebencian dan kejahatan belaka. Betapapun juga, dia telah mengakui perbuatannya dan rasa penasaran besar itu telah terbongkar. Rahasia yang hebat itu telah terbongkar dan legalah hatiku karena sekarang terbukti keyakinan hatiku selama ini bahwa encimu, Su Te, bahwa Giok Keng tidak berdosa.
Akan tetapi, dia pun ikut berkorban hebat, suaminya tewas dan sekarang putranya. Yap Kun Leong menundukkan mukanya, penuh penyesalan mengapa peristiwa yang menimpa dirinya itu merembet kepada keluarga Giok Kang. Sungguh hebat, dia melanjutkan. Aku kehilangan istri dan putriku karena perbuatan Bi Kiok, akan tetapi akibatnya, encimu yang tidak tahu apa-apa telah kehilangan suami dan sekarang juga putranya terbunuh oleh Bi Kiok. Bi Kiok, mengapa hatimu menjadi seganas itu? Kasihan anak itu yang tidak berdosa. Koko, anak itu tidak mati oleh Siang Tok Swea. Kun Leong mengangkat muka dan memandang adiknya dengan mata terbelalak, penuh harapan dan keheranan. Apa maksudmu? Lahye Seng. Dia tidak mati. Aku sendiri yang telah mengobatinya, jawab In Hong. Lahye Seng tidak mati? Ya Tuhan, syukurlah. Bun Hou juga berseru girang ketika memandang wajah gadis itu, akan tetapi ketika pandang mata mereka bertemu dan melihat kemarahan di pandang mata gadis itu, dia menunduk kembali, mukanya menjadi merah. Ketika aku pergi kepada Yokmo di Gunung Cemara untuk mencari obat, di sana aku bertemu dengan anak laki-laki yang hampir mati karena terluka oleh Siang Tok Swea. Aku lalu mengobatinya dan dia sembuh, dia tidak mati. Aku yakin bahwa dia itulah anak yang kau maksudkan, Koko. Kun Leong menjadi girang sekali. Bagaimana dia bisa berada di sana? Dan bagaimana pula secara kebetulan kau berada di tempat itu, Moi Moi? Ceritakanlah. Aku pergi mencarikan obat, gadis itu menunduk. Dia mencarikan obat untuk aku yang hampir mampus, Su Heng, tiba-tiba Bun Hou menjawab cepat. Aku menderita luka-luka parah oleh bayangan dewa dan kalau tidak ada adikmu ini, agaknya sekarang aku sudah mati. Kun Leong makin girang dan memandang adiknya yang menjadi merah mukanya. Bohong. Dia memang terluka dan aku mencarikan obat kepada Yokmo. Di sana aku bertemu dengan seorang pendeta yang datang membawa anak laki-laki yang luka-luka oleh Siang Tok Swea itu. Kami berebutan untuk memperoleh pertolongan Yokmo. Pendeta itu lihai bukan main dan aku lalu menukar obatku untuk menyembuhkan anak itu dengan pelajaran ilmu pukulan Tiante Sin Chiang. Tiba-tiba Bun Hou meloncat ke atas mengejutkan In Hong dan Kun Leong. Kalau begitu dia adalah suhu. Kini Kun Leong juga kaget. Apa? Gahu, ayah mertua. In Hong menjadi bingung mendengar Bun Hou menyebut guru kepada pendeta itu dan kakaknya menyebut ayah mertua. Hal ini sama sekali tidak disangka-sangkanya. Dia seorang pendeta lama berjubah merah, bertubuh tinggi besar dan... Dia suhu. Bun Hou berseru. Jelas, dia adalah Gahu. Sungguh kejadian yang kebetulan sekali. Kun Leong berkata dengan wajah girang. Kalau begitu, putra encimu itu berada di tangan Gahu dan keselamatannya terjamin, Sute. Bun Hou mengangguk dan memandang kepada In Hong, kemudian berkata. Kalau begitu, engkau terhitung adalah sumoiku sendiri. In Hong menggeleng kepala. Dia berpesan bahwa aku tidak boleh mengaku dia sebagai guru, dan memang demikianlah perjanjiannya. Diam-diam gadis ini kagum sekali. Pantas saja Chia Bun Hou ini demikian lihainya, kiranya pemuda putra ketua Chin Ling Pai ini adalah murid pendeta lama sakti itu. Urusan encimu sudah beres, Sute, sekarang aku harus pergi untuk mencari anakku. Anakku melarikan diri ketika ibunya terbunuh dan sampai kini tidak kuketahui kemana perginya. Engkau pulanglah ke Chin Ling Pai untuk melaporkan soal Siang Bo Kiam kepada ayahmu dan sampaikan pula berita pengakuan Yo Bi Kiok kepada keluargamu, jangan lupa beritakan tentang Lie Seng yang sudah berada di tangan Gahu itu kepada ibumu. Aku sendiri akan mencari jejak putriku, dan kalau kau suka, adikku, marilah kau ikut bersamaku. Dia memandang kepada adiknya dengan sinar mata penuh kasih. Istrinya telah tewas, putrinya telah hilang dan kini dia menemukan kembali adiknya yang agaknya telah kembali ke jalan benar. Akan tetapi In Hong menggeleng kepalanya. Aku masih mempunyai urusan, Koko. Biarlah kalau urusanku sudah selesai, aku pasti akan pergi ke Lengkok dan selanjutnya aku akan hidup di sana bersama kakakku. Kun Leong melangkah maju dan memegang kedua tangan adiknya, digenggamnya kedua tangan adiknya dengan mesra. In Hong, adikku. Keadaan telah memaksa kita saling berpisah. Kakakmu ini telah mengalami banyak penderitaan hidup. Mudah-mudahan saja engkau tidak akan seperti kakakmu.
Hanya pesanku, jangan terlalu menurutkan perasaan, adikku, bersikaplah bijaksana dan mudah-mudahan kalau sekali waktu cinta menguasai dirimu, semoga cintamu itu bukan seperti cinta kasih mendiang bikiok kepada kakakmu. Mengertikah engkau, adikku? In Hong terharu. Ingin dia merangkul kakak kandungnya itu, akan tetapi dia menggigit bibir mengeraskan hatinya, lalu mengangguk. Kun Leong melepaskan tangan adiknya. Nah, kalau begitu, selamat tinggal, selamat berpisah sampai jumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik lagi. Pendekar ini sekali lagi menengok ke arah gundukan tanah kuburan Yobi Kiok, menghela napas panjang lalu pergi dari situ, diikuti pandang mata sepasang orang muda itu. Mereka berdiri, saling berhadapan dan sejenak mereka saling pandang penuh selidik, bahkan kemudian pandang mata In Hong dibayangi rasa marah dan penasaran. Kau. Keduanya terdiam karena kata itu keluar dengan berbareng. Kiranya engkau Chia Bun Ho? In Hong kemudian berkata dan membuang pandang mata ke atas, ke arah daun pohon di ujung yang dikibarkan oleh angin. Ya. Engkau putra ketua Chin Ling Pai yang terkenal di seluruh dunia itu? Ya. Engkau pura-pura menyamar sebagai pengawal pemilik rumah judi untuk menyelidiki keadaan bayangan dewa. Ya. Engkau berpura-pura bodoh dan tidak memiliki kepandaian sampai aku pun tertipu. Ya, tapi... Sungguh cerdik sekali. Kiranya yang terhormat putra ketua Chin Ling Pai, seekor harimau berpakaian kulit domba. Dan pendekar muda sakti putra ketua Chin Ling Pai itu memberikan pedang pusakanya kepada seorang darah pendekar yang lihai. Seorang Dewi Maut yang kejam, yang membunuh gadis dusun yang tidak berdosa. Aku salah lihat, salah duga. Seorang putra ketua Chin Ling Pai yang berpandangan tajam mana mungkin salah lihat. Karena memang gadis itu dianggapnya kejam, ganas dan tidak berperi kemanusiaan. Dengar dulu. Jäti Chia Bun Ho si pentekar muta sakti itu adalah murid pendeta lama. Ya, Suhu Kobeng lama. Pendeta lama yang sakti dari Tibet. Ya. Dan Chia Bun Ho si pendekar sakti itu adalah seorang pemuda perayu wanita, seorang hidung belang yang mata keranjang. Chia Bun Ho itu adalah seorang laki-laki yang tidak setia, yang mudah berganti kekasih. Nanti dulu. Hong Moi, jangan kau menuduh yang bukan-bukan. Seorang pendekar sakti yang menggunakan kepandaiannya merayu untuk menjatuhkan hati seorang gadis dusun yang bodoh. Aku tidak merayu gadis dusun Shimha itu. Dialah yang, sudahlah. Hong Moi, mengapa engkau menuduhkan semua itu kepadaku? Siapa menuduh? Aku hanya membicarakan kenyataan, bukan seperti engkau yang sebelum jelas perkaranya sudah menuduhku membunuh orang tak berdosa. Hong Moi, aku mengaku salah. Aku memang tadinya menyangka engkau yang melakukan pembunuhan kejam itu terhadap gadis Shimha karena agaknya bukti-bukti tadinya menunjukkan demikian. Kiranya subomu yang melakukan hal itu dan maafkanlah aku. Harap saja kesalahanku itu tidak menyakitkan hatimu terus sehingga engkau membenci dan menuduhku yang bukan-bukan. Sekali lagi, aku tidak menuduh yang bukan-bukan. Apakah engkau hendak menyangkal bahwa engkau merayu seorang gadis dusun, kemudian engkau melupakan dia, bahkan menerima ikatan jodoh dengan gadis lain yang belum pernah kau lihat selamanya? Bun Ho terbelalak dan tentu saja dia teringat kepada Yalima yang manis, yang ditinggalkannya di Tibet. Akan tetapi tidak mungkin In Hong tahu akan hal itu dan dia pun tidak akan membicarakan hal itu dengan siapapun juga. Peristiwa dengan Yalima dianggapnya sudah lewat dan merupakan masa kanak-kanak baginya. Baru sekarang dia sadar bahwa sesungguhnya tidak ada ikatan cinta kasih di dalam batinnya terhadap gadis Tibet itu. Kalau toh akan dinamakan cinta, agaknya itulah cinta monyet, cinta remaja yang tidak mendalam, hanya karena saling tertarik oleh rupa dan karena biasa bergaul secara akrab saja. Hong Moi, harap kau jangan menuduh yang bukan-bukan. Sinar mata In Hong membayangkan rasa kemarahan dan penasaran. Chia Bun Ho, apakah kau berani menyangkal bahwa engkau melupakan gadis dusun dan secara tak tahu malu menerima ikatan jodoh dengan seorang gadis lain? Wajah In Hong menjadi merah. Tentu saja darah ini merasa penasaran dan marah.
Sudah jelas pemuda ini meninggalkan dan melupakan Yalima, lalu mengikatkan diri dengan dia sebagai calon istri, dan sekarang pemuda ini hendak menyangkal. Akan tetapi dengan wajah sungguh-sungguh dan sinar mata jujur Bun Hou menjawab. Tentu saja aku menyangkalnya, Hong Moi. Aku tidak menerima ikatan jodoh dengan gadis manapun dan tentang gadis yang kau katakan kurayu dan kutinggalkan dan lupakan. Sungguh berani mati. Tidak perlu banyak berbantahan, kalau memang kau berani, mari bersamaku pergi ke Chin Ling San. In Hong menantang. Bun Hou makin terheran dan terkejut. Chin Ling San? Tentu saja dia terkejut. Chin Ling San adalah tempat tinggalnya, mau apa gadis ini mengajak dia ke sana? Iya, ke Chin Ling San. Ke Chin Ling Pai. Kau maksudkan menjumpai ayah dan ibuku? Bun Hou tentu saja menjadi girang sekali. Iya, dan engkau akan tahu sendiri bahwa aku sama sekali tidak menuduhmu yang bukan-bukan dan ingin aku mendengar jawabmu. Bersambung ke bab 44. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.